Ya, namun di sisi lain, penggunaan produk plastik sekali pakai ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, solusinya bagaimana? Kita akan bahas hal ini bersama founder Lumah Plastik, Bapak Eka Darmawan yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kalau plastik, salam bersih ya mungkin ya, atau gimana nih? Mereka Nggak ada sih. mereka di hari tanpa kantong plastik internasional. Tapi kalau mereka kalau adanya plastik nggak masalah kayaknya ya, asal bisa mengolahnya gitu nggak sih mereka? Buat saya plastik itu adalah sesuatu yang benefit buat kita ya. Buktinya kan plastik itu buat saya itu menjadi sebuah bukti peradaban manusia, di mana dulu orang-orang itu pakai kantong kertas untuk belanja. Iya. Dan efek yang terjadi adalah penebangan hutan. Jadi karena itu manusia itu menciptakan plastik, di sana plastik tercipta dan seharusnya menjadi berkali-kali pakai. Dan itu menjadi masalah di saat rasa tidak bertanggung jawab setelah pemakaiannya aja sebenarnya. Tidak bertanggung jawab setelah pemakaiannya. Ya. Dan masyarakat kita seperti itu. Henny pun mungkin masih perlu belajar banyak begitu Bleka ya. Sebenarnya solusinya? Solusinya kalau menurut saya ya hilirisasi sama plastik. Sama plastik kan itu kayak muter terus, itu bisa terus didaur ulang. Habis itu dicetak lagi jadi produk. Ya tinggal buat hilirisasinya, setelah itu collecting skema pengumpulannya bagaimana dari masyarakat, dari rumah masuk ke desa, ya dikolektif pihak desa, dari pihak desa masuk ke tempat daur ulang, selesai. Oke, dan itu yang dilakukan di Rumah Plastik. Yes. Bleka, founder Rumah Plastik, mungkin kita flashback juga terkait dengan Rumah Plastik. Awal mula Bleka mendirikan Rumah Plastik begitu. Nampaknya ini pertama kali Bleka cerita di RRI ya. Ya juga sih. Iya. Betul. Terima kasih banyak ini bisa berbagi cerita juga. Bleka, kita flashback lagi. Asal Bleka mengawali ini di Rumah Plastik, apakah memang dari ketertarikan terkait dengan plastik-plastik ini, apakah Bleka melihat juga ini sebenarnya plastik bisa diolah lagi atau bagaimana Bleka? Awalnya ya cuman kadang saya merasa plastik itu belum tergarap ya. Biasalah anak muda kan cari potensi nih waktu itu ya. Apa nih kira-kira potensi yang belum digarap, habis itu ditambah lagi dengan pengembangannya ya banyak lah. Waktu itu saya riset terutama soal kira-kira usaha apa yang bisa berkolaborasi dengan usaha yang lainnya. Oke. Jatuhnya di sampah. Semua usaha, semua bidang itu menghasilkan sampah. Jadi ada kemungkinan kalau umpamanya saya bikin usaha sampah, saya bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha lainnya. Bahkan saya bisa memperkuat usaha mereka. Benar nggak? Saya kepikirannya ke sana. Karena itu saya memilihnya di sampah plastik. Karena sampah itu kan rata-rata di organik, anorganik kayak gitu ya. Kalau organik itu kan sampah alam. Yeah. Sampah alam diselesaikan oleh alam pun sudah beres gitu. Takes time tapi beres. Tapi kalau sampah plastik itu tidak bisa diselesaikan oleh alam. Pendekatan sampah plastik kalau pendekatan industrial. Yeah. Karena itu jadi sebuah opportunity, kesempatan untuk saya masuk di sana. Tahun berapa tuh Bleka? Kalau saya riset udah dari tahun 2014 sih sebenarnya. Tapi saya baru memulai itu 2016. Dengan cara Bleka saat itu? Yang pertama ya paling memulai dengan pengumpulan. Pengumpulan dulu, habis itu belajar nyortir. Setelah belajar nyortir ya udah masuk ke pencacahan. Ya mungkin karena waktu itu saya nggak tahu mesin ataupun mesinnya mahal, ya udah trial error, bikin mesin lagi cacah. Habis itu coba kirim ke industri, salah. Di sana dibilang oh Pak Eka ini salah gitu kan. Terus ya kalau itu salah, yang benar kayak gimana? Diajarin lah. Yang benar itu kayak gini. Jadi saya belajarnya itu otodidak dengan cara seperti itu. Memang tidak ada basic pengelolaan sampah sama sekali? Nggak ada. Basic lingkungan begitu misalnya? Saya lebih familiar dengan alkohol daripada ya karena basic saya kan tata hidangan di pariwisata yang spesialisasinya memang di alkohol. Oke. Dan Bleka berani ngambil plastik walaupun belum ada mesin pencacah saat itu begitu ya? Ya memang pengetahuan soal
daur ulang kan bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Iya. Ya yang kita tahu dari kemarin kan collecting, kumpulkan. Saya tidak berpikir itu saya tidak mau bekerja setengah-setengah dengan pengumpulan saja gitu. Habis itu dibawa kemana lagi gitu. Jadi saya kepikiran yang paling akhirnya aja, hilir aja. Hilirnya kemana begitu ya? Ya. Kalau sekarang kan banyak bank-bank sampah yang ada begitu, misalnya di Buleleng nih Bleka, banyak bank-bank sampah dan itu mungkin masih pengumpulan dan dikumpulkan lagi, dikirim lagi begitu, endingnya masih dibawa kemana begitu. Tapi Bleka menyelesaikannya dengan mencacah plastik-plastik yang ada. Kalau dulu buat sendiri berarti mesinnya? Iya, kita awalnya itu berfokus di pencacahan, tapi sekarang sudah masuk di pembuatan produk langsung. Jadi udah selesai, hulu hilir di kami sudah selesai. Oke, kita ke pencacahan dulu. Ini kan mesinnya nggak ada dan Bleka bilang kalaupun ada mahal. Bleka gimana caranya? Mesinnya sebenarnya ada, tapi cuma yang ada di pasaran itu rata-rata, kalau bahasa saya tuh mesin odong-odong ya. Ya nggak sesuai spesifikasi gitu loh maksudnya. Tidak sesuai apa yang industri mau. Itu yang benar-benar industri mau itu kebanyakan itu barang dari luar negeri, rata-rata dari Cina. Kalau umpamanya di sana ngambil barang dari Cina itu rata-rata kan mahal, impor kan. Ya karena itu dari sana ya belajar bagaimana cara membuat, dari download YouTube, belajar dari Google, habis itu kita ketemu juga ke industri kan, ngobrol-ngobrol juga kan dengan orang-orang di sana. Mereka nggak mau open, tapi kan setidaknya ada clue-clue yang bisa kita ambil. Dan itu semua mereka lakukan. Iya. Walaupun memang awalnya basic untuk itu kan, apalagi kenal sama industri itu kayaknya belum ada begitu Bleka saat itu. Sangat, iya betul. Tidak ada kedekatan dengan sampah ataupun industri itu, tapi cuma karena mungkin lebih tepatnya saya senang ada di sana. Oke, menarik. Ya. Akhirnya jadilah mesin pencacah. Itu mesin pertama gagal. Jadi jatuhnya uang terbuang itu. Berapa habis? 45-an lah. Rela seperti itu. Ya mungkin kita sekolah kan bayar juga toh. Apalagi sekarang kita jatuhnya mau kerja bikin mesin, ya sudah bayar. Kayak menurut saya tidak itu worth it. Itu baru berhasil di tahun ketiga. Dicoba lagi buat mesin baru. Coba lagi mesin kedua di tahun ketiga, itu kita udah berhasil, tapi kapasitasnya masih kecil, di angka 200-an per jam. 200 apa Bleka? Kilo. 200 kilo per jam. Per jam. Itu lumayan juga Bleka, banyak. Ya kan pembandingnya adalah input yang masuk kan. Oke. Itu masih kecil buat kita. Setelah itu kita coba lagi di tahun kelima dengan banyak bimbingan dari teman-teman daur ulang juga. Jadi kan udah mulai kenal nih orang-orang pendaur ulang. Dari sana informasi-informasi saya collect, saya gabungin jadi satu. Di tahun kelima kita jadi mesin ketiga yang sekarang kita pakai. Itu kapasitinya 500 per jam. 500. Ya. 500 kilo per jam. Ya. Berarti kalau sekarang berapa yang diolah plastik-plastik yang masuk ke rumah plastik? Ya rata-rata 1,5 ton per hari lah. 1,5 ton per hari. Itu sampah-sampah plastik yang dihasilkan masyarakat. Ya. Itu Bleka, sampah plastik datangnya dari Buleleng saja atau di mana datangnya Bleka? Kalau datangnya itu sebenarnya dari 6 kabupaten datang ya. Karena kita juga bekerja sama dengan bank sampah induk kabupaten lain sebenarnya. Tapi saya buat yang dari kabupaten lain itu sebagai pelengkap saja. Yang utama ya sampahnya masih dari Buleleng. Ini alurnya gimana sih Bleka kalau sampai masuk ke Bleka gitu dulunya? Gimana ya? Jadi yang masuk ke kita itu rata-rata bank sampah ataupun TPS. Bank sampah TPS kalau di Buleleng ya. Dan sekarang dibantu sama Kodim Buleleng untuk collecting di setiap koramilnya dia. Kalau saat ini memang dikumpulkan di sana, habis itu dibawa ke saya, didaur ulang di saya. Tapi jangka panjangnya memang mereka mau mendaur ulang itu di setiap koramil yang ada. Itu sama Kodim Buleleng. Kalau dari kabupaten lain, di sana kan rata-rata setiap kabupaten itu ada bank sampah induknya itu. Iya. Bank sampah induk yang menaungi bank sampah unit biasanya. Okay. Saya bekerja sama dengan bank sampah induknya.
Jadi ya di saat upaya kita masih ada space gitu untuk barang masuk ataupun target masih kurang, ya sudah kita cari dari kabupaten sebelah. Oke. Jenis sampah plastiknya? Semuanya. Semuanya dari kantong plastik, botol-botol. Betul. Itu yang sudah dipilah atau mereka memang masih acak-acakan nih misalnya? Jujur aja kalau saya prefer yang masih tidak dipilah sih. Kenapa mereka? Ya karena itu saya bisa mempekerjakan staff saya dong. Oh, oke, baik. Ya itu cara saya untuk mempekerjakan staff saya itu dengan menerima sampah yang tidak terpilah. Kalau terpilah saya juga oke saja, lebih bagus, malah lebih cepat daur ulangnya, prosesnya lebih cepat, dan si supply sampah ini mendapatkan nilai yang lebih. That's it. Suplai sampah mendapatkan nilai lebih. Berarti mereka beli sama bank-bank sampah yang ada. Iya. Tapi kan mereka membantu ini mendaur ulang semuanya. Iya. Kan sampah itu punya nilai yang ada di dalamnya kan. Oke. Nilai yang itu yang sebenarnya selalu tidak pernah open, ya transparan lah untuk masalah nilai itu berapa gitu loh. Ya dari industri yang pusat yang di atas itu dihilir banget itu tuh berapa, kan itu ada turunan-turunannya tuh nilainya tuh. Itu yang sebenarnya semua sampah plastik itu ada nilainya, dan nilainya itu ya kalau dibilang tinggi tidak standar sih, ada nilainya, tapi itu yang tidak pernah transparan sebenarnya. Dan masyarakat juga tidak tahu mungkin ya. Karena itulah banyak yang males mengumpulkan itu karena merasa tidak ada benefitnya, padahal benefitnya jelas banget di depan. Oke, baik. Kita balik dulu ke sampah. Ini tiap harinya sampah-sampah berarti masuk ke rumah plastiknya Bleka? Iya, betul. Berapa staf Bleka? 9. Dari dulu memang mengajak 9 atau bagaimana? Enggak sih, bertahap ya. Kan jujur saja kan jarang nih ada orang yang mau kerja sama sampah kan. Rata-rata yang kita ajak itu memang orang-orang yang sudah lama, dan kita juga kayak ada freelance-nya juga. Kita ngajak ibu-ibu yang habis masak tuh nyantai gitu untuk bantu-bantu kita di sorting biasanya. Oke. Setelah sampah masuk Bleka apakan? Timbang dulu, cek dulu kebersihannya. Habis itu ada ibu-ibu strong di sana yang bantu saya nyortir. Setelah disortir, dicacah. Setelah dicacah, ya cacah, cuci dan dikeringkan ya. Setelah itu ya sudah, ada yang kita bawa ke industri, ada yang kita kerjasamakan dengan dinas PU, ada yang kita buat produk langsung. Selesai semuanya. Berarti sampah-sampah yang sudah dicacah dalam bentuk biji-biji plastik itu Bleka kirim lagi ke industri. Jadi kita punya 3 jalur untuk itu. Industri ada, dikirim ke PU ada, kita gunakan sendiri sebagai produk dan kita jual dalam bentuk produk juga ada. Kalau dalam bentuk kirim ke industri berarti Bleka jual ke mereka lagi. Betul. Dengan harga yang lebih mahal dari plastik-plastik yang mereka dapatkan tentunya ya. Iya, betul. Wow, nanti kita bahas lebih banyak lagi. Kita juga akan undang pendengar yang tertarik ya di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kalau yang dikirimkan kemudian kalau diolah lagi gimana caranya? BPK olah pakai jadi apa ini? Kita bikin skema pengolahan kita sendiri. Sebenarnya sih udah riset ini dari lama timnya. Kita rubah dia itu menjadi papan plastik yang sasarannya untuk pengganti kayu sih. Iya. Papan plastik dulu, habis itu ya sudah, karena udah jadi papan kan bisa dijadikan apa saja, pengganti kayu kan katanya. Oke, dan ini punya papan meja belajarnya itu Bleka, awet sampai sekarang, itu bertahan berapa tahun ya? Ya, itu dah kelebihan plastik kan, durability-nya bagus banget. Itu yang membuat sampah plastik itu jadi masalah kan. Nah coba sekarang durability plastik yang segitu itu dibawa ke tempat yang seharusnya, meja, furniture yang sesuatu yang memang kita gunakan, bukannya itu jadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Jadi kayak investasi jatuhnya, sekali beli tapi long last gitu loh maksudnya. Kan lebih efisien, lebih bagus. Tapi mungkin Henny sendiri juga
Mungkin kalau bungkus-bungkus makanan itu belum terpilah dan mungkin masyarakat juga mengira ini nggak ada harganya begitu ya, ngapain dikumpulkan, udah buang langsung nanti jalurnya kemana begitu, itu yang masih perlu dipikirkan begitu ya. Kita undang pendengar dulu, Bleka, mohon izin untuk kita sapa pendengar di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi Rahajang Semeng. Dengan Bapak siapa Pak? Yang Ketut Maliarsi Bondalem. Pak Ketut Maliasa Bondalem, silahkan Pak Ketut, ada yang ingin disampaikan Niki. Om Swastiastu narasumber Pak Eka. Swastiastu Bapak. Yes. Luar biasa nih, ada yang disebut dengan peduli sampah gitu. Kalau berpikir masalah sampah, pada umumnya masalahnya kompleks dan rumit. Lebih-lebih sampah plastik yang tidak bisa terurai dalam tanah. Makanya dengan adanya seperti katakanlah mengabdikan diri dalam bidang penanganan sampah ini. Iya, terputus Pak Ketut Maliasa Bondalem nggih. Dicoba lagi Pak Ketut niki jama geleblog katanya niki. Ya, permasalahan sampah ini masalah yang kompleks begitu ya. Tadi mungkin sempat kita ambil sedikit begitu permasalahan-permasalahan terkait dengan sampah. Mungkin solusinya yang dibutuhkan ya Bleka ya, seperti Bleka katakan sebenarnya kalau mengurangi sampah itu wajib. Mengurangi sampah wajib. Itu harus. Tapi namanya juga mengurangi kan pasti ada sampah kan. Itu tidak habis dan kita sejauh ini tidak punya pengganti yang cukup untuk plastik. Iya, seperti dulu pemerintah kita kan menyarankan jangan menggunakan kantong plastik, ganti dengan tas belanja. Tapi kalau beli daging nggak bisa beli tanpa kantong plastik. Ada beberapa hal yang bisa diganti, tapi banyak hal tidak. Iya, benar. Satu penelpon lagi 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Ampur ya. Tadi terputus itu. Nggih, silakan Pak Maliasa. Nah, kekomplekan tentang sampah jadi ditangani secara sinergi atau kolaborasi dengan semua pihak. Satu, maaf ini, pemerintah benar-benarlah menyiapkan pengolahan sampah. Termasuk tadi Bapak kan sudah menyampaikan seperti itu, sudah salah satu bagian untuk bagaimana mengapresiasi sampah supaya jangan berserakan atau tidak berguna. Kemudian pemerintah sudah memetakan sampah organik, anorganik, dan sampah yang disebut residu. Tetapi di dalam pelaksanaannya di masing-masing banjar, itu belum terlaksana. Bahkan Bapak tadi menyampaikan kan, padahal mempunyai nilai ekonomis. Coba kalau seperti saya menulis, saya waktu ini diminta oleh Banjar Adat Tegasari untuk menulis fungsi Banjar Adat. Salah satunya Banjar Adat itu fungsinya adalah untuk yang disebut dengan pemeliharaan lingkungan. Nah, pemeliharaan lingkungan di sana itu ada bank sampah. Jadi itu nilai ekonomisnya yang dikumpulkan sampahnya menjadi organik, non-organik dan sebagainya itu. Kemudian di bank sampah itu diterima dan dibayar. Nah ini luar biasa. Makanya benar saya apresiasi Bapak Eka bahwa nilai ekonomisnya tinggi kalau kita mau memanfaatkan. Regulasi pemerintah ya mungkin masih juga belum terlaksana dengan sepenuhnya. Masih juga di mana-mana sampah tas plastik berserakan. Walaupun tadi Bu Heni mengatakan kalau beli daging apa, gimana caranya? Tapi kan ada menyiasatinya dengan apa. Kemudian masyarakat harus lebih peduli tentang bahaya sampah. Karena fungsi pemeliharaan lingkungan ini benar-benar akan membantu bagaimana menyehatkan masyarakat kita semua. Sehingga terhindar dari penyakit dan lain sebagainya. Ini yang sampaikan hanya mungkin tidak ada maksud menggurui. Sepatu bekas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Ampure. Suksema rahayu. Terima kasih Pak Ketut Maliasa niki di Bondalem. Masalah sampah, masalah kompleks, pemerintah benar-benar menyiapkan pengelolaan sampah. Mereka kerja sama-sama pemerintah. Sejauh ini masih sendiri sih. Berarti mereka pengelolaan sampah ini sendiri. Masih sendiri. Oke, nanti kita bahas
terkait dengan pemerintah lagi ya di 2444 dulu. Selamat pagi Prof. 1. Selamat pagi, Om Swastiastu Heni. Om Swastiastu, nggih. Pak Gus mau di Mayong nggih. Nggih. Silahkan Pak Gus, ada yang ingin disampaikan iki. Selamat pagi Pak narasumber ya. Selamat pagi Bapak. Ini masalah sampah ya. Ya kita ketahui bersama ya. Seluruh dunia nih di laut ini utama nih. Ya apalagi di Indonesia tuh. Masalah sampah. Datangnya dari mana sampah itu bisa banyak di laut, bukan di darat aja, tapi dibawa ke laut. Presentasinya berdata saya dengar tuh hampir 80% sih ada dari darat menuju ke laut, 20%-nya ini dari laut. Ini bingung sekali ini, seberton-ton harganya. Ya saya lagi khusus di Buleleng atau di Bali lah terasa di Buleleng dan negara gunung tuh, negara hujan di sebelah laut. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak, sekarang sudah ke masa pengelolaan dan sebagainya. Persentase dari manakah sampah plastik ini paling terbanyak ya? Khusus sudah di Buleleng. Dan tidak bicara masa Bali, Buleleng ini. Apakah datangnya dari restoran, hotel dan sebagainya, makanan plastik? Apa datangnya dari masyarakat, kerajaan, apa datangnya di sekolah? Tapi ini sedikit Perda Gubernur Bali ini pasal nomor 5 ya tahun 2023 ini. Ini sangat melindungi sekali dengan hidup ini. Semua dari masyarakat dari adat, ya semua dari masyarakat di sekolah, semua dari semua masyarakat lembaga-lembaga ini harus kita berkolaborasi untuk mengalami masalah ini sampah. Iya. Nah ini diharapkan Bapak supaya kita ada bank sampah pengelolaan ini ya, betul-betul bisa dengan proses. Tapi Anda diberikan oleh pemerintah untuk dalam hal sampah dapat desa ini ternyata tidak berfungsi. Nah ini saya harapkan mudah-mudahan nanti ada paradigma baru dari pemerintah yang baru ini nanti seperti ini. Tentang masalah sampah per desa ini ditangani dari mana sekarang. Apa dari adat menangani, apa dari desa mutasi dari Bumdes sampai ke swasta ini. Macamnya saya ingin Bapak menyampaikan di sini masyarakat supaya kebersihan lingkungan sangat penting sekali. Kalau Bapak sampah-sampah organik dan organik bisa sebagai alat pupuk. Baik. Apalagi di pertanian ini. Saya harapkan data bermakna dan berguna bagi kita bersama. Terima kasih. Iya, sama. Santi Om Rahayu. Rahayu, Pak Gus Maung di Mayong ini ya. Dari mana kira-kira ini sampah yang paling banyak presentasinya? Ada catatan tidak ini Bleka? Tapi banyak apresiasi juga untuk Bleka ini ya, mengelola sampah plastik yang ada di Buleleng luar biasa. Buleleng punya rumah plastik katanya. Satu-satunya di Bali berarti Bleka? Kalau yang mengolah ya. Yang mengelola hingga tuntas ibaratnya gitu ya. Ya. Cuma Bleka di Bali. Kalau yang mengumpulkan banyak. Yang mengolah mungkin dalam tahap hulu hilirnya selesai masih baru saya. Oke. Sepertinya saya nggak tahu ya. Kayaknya. Yang sudah langsung produk begitu. Kembali Bleka tadi ada Pak Ketut Maliasa Bondalem. Pemerintah harusnya benar-benar menyiapkan pengolahan sampah. Tapi Bleka tadi katakan Bleka sebenarnya tidak kerja sama pemerintah juga sih gitu ya, masih sendiri begitu. Dan yang lain juga bank-bank sampah induk masing-masing kabupaten, Bleka beli sampahnya dari mereka. Betul. Oke. Tapi apakah tidak ada, pemerintah kita tidak melirik atau gimana Bleka? Mungkin belum tahu. Belum tahu? Ya. Ini dari tahun. Ya, saya kan pekerjaan pemerintah kan banyak tuh. Oke. Iya kan? Ya kita tidak bisa berburuk sangka atau gimana kan, pekerjaan mereka banyak sekali. Sampah kan cuma salah satu dari pekerjaan mereka. Ya, baik. Tapi ini masalah yang kompleks sebenarnya. Betul. Baik. Yeah. Dan tadi Pak Ketut Maliasa sebenarnya menyampaikan juga pemerintah harusnya memetakan sampah begitu, tapi pelaksanaan di masing-masing belajar tuh belum terlaksana begitu. Kalau untuk hal tersebut sebenarnya
saya sudah berdamai dengan hal itu ya Mbak ya, karena kalau kita berbicara masalah kesadaran agak sulit nih. Tolak ukurnya ini standarisasinya apa? Apa standarisasi mereka sadar gitu loh. Habis itu umpamanya kita berinvestasi di edukasi, bukannya tidak penting, tapi kan dari jumlah uang yang diinvestasikan di edukasi itu tolak ukur keberhasilannya apa? Kalau saya sudah berdamai dengan hal itu, berarti kayak seakan-akan kayak lebih cocok investasinya langsung di peralatan deh. Jadi standarisasinya jelas gitu loh. Investasi keluarkan uang untuk di mesin, habis itu datangkan SDM yang benar-benar mumpuni, habis itu ya sudah, oke, target sehari 10 ton Pak ya. Ya kalau sudah tercapai berarti berhasil, selesai. Tapi tadi Pak Gus Maung juga menyampaikan masing-masing desa diberikan alat pengelolaan sampah, tapi ternyata ada yang juga yang tidak berfungsi. Nah, untuk alat pengelolaan sampah, balik lagi kan saya ada di dalam pengolahan sampah nih. Kadang alat yang dipakai itu tidak cocok dengan apa yang industri mau. Jadi itu saya tidak tahu juga kan, karena permintaan industri kan selalu berubah-ubah Mbak. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu tidak terus-terusan sama. Jadi kayak lumayan sekarang cacahnya dengan cara seperti ini. Tahun depan itu belum tentu. Jadi harus terupdate terus. Dan makanya mereka buat sendiri nih mesinnya. Iya, karena itu kita buat sendiri. Jadi update-nya tuh gampang. Kan ya karena mesin buat sendiri kan tahulah ya bagaimana caranya ya. Utak-atik sedikit, ya udah, tanpa harus ganti mesin baru gitu loh maksudnya. Baik. Menarik, tadi juga ada yang menanyakan persentase paling banyak tuh di mana, tapi nanti dijawab ya Bleka ya. Kita jeda dulu pendengar, nanti kita akan kembali lagi membahas Hari Tanpa Kantong Plastik, Solusi dan Inspirasi. Kami hadirkan founder Rumah Plastik Bleka Darmawan yang memberikan solusi dan menginspirasi kita semua tentunya di Hari Tanpa Kantong Plastik sedunia hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham? Iyalah Mak Cileha, pahamlah saya. Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak. Iya. Maaf nggak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery. Itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih? Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah. Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural.
ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, Hari Tanpa Kantong Plastik, Solusi dan Inspirasi. Kita masih berbincang bersama founder Rumah Plastik, Pak Eka Darmawan, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Founder Rumah Plastik yang mampu mengolah sampah plastik, produk-produk plastik, perharinya itu sampai bertonton ya, Bleka ya? Luar biasa. Tapi tadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ikut bergabung di line telepon 24644, Pak Ketut Maliasa juga menyinggung terkait dengan keterlibatan pemerintah dan ternyata mereka mandiri nih. Ya, tidak betul. Ada kerjasama dengan pemerintah kita begitu terkait dengan pengelolaan sampah ini. Padahal kan Buleleng punya TPS 3R yang lumayan banyak di masing-masing desa ya, betul. Pak Eka. Dan tadi juga Pak Gus Maung di Mayong menyinggung ternyata desa-desa yang diberikan alat pengolahan sampah itu ada yang tidak berfungsi juga. Iya, betul. Mereka tanggapannya gimana nih terkait hal tersebut? Iya, sama, kalau buat saya TPS 3R itu akan sama seperti kita buat, analoginya tuh kayak buat restoran buat saya. Bangunannya ada, tapi kan di sana kita perlu ada restoran manajernya, habis itu supervisornya, apanya. Intinya adalah orang yang mengerti tentang alur yang ada di dalam. Apakah itu juga sudah disiapkan? Berarti selama ini itu yang kurangnya, Bleka. Kalau menurut saya itu karena setiap usaha atau setiap kegiatan pasti perlu SDM yang benar-benar mengerti alur yang ada di dalamnya. Ya kalau umpamanya cuma bangunan saja, habis itu tinggal main tunjuk orang untuk mengelola, ya gimana? Saya tidak yakin itu akan berjalan. Ditambah lagi dengan apakah memang dianggarkan setiap tahunnya? Setiap operasional, setiap kegiatan kan ada dana ya, ada cost atau biaya ya. Apakah itu sudah dianggarkan dari pihak desa saya masing-masing? Apakah penganggarannya cukup? Oke. Iya, banyak hal gitunya untuk membuat sesuatu itu benar-benar berjalan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kan tidak bisa cuma dengan membangun. Dan lagi apakah SDM-nya mau nganyah juga kayak Bleka? Saya tidak ngayah kok. Tapi awal-awal gimana Bleka survive-nya itu? Karena masalah sampah apakah langsung diterima maksudnya langsung diserap begitu Bleka terkait dengan operasional? Dan tadi juga dikatakan kan mesin juga buatnya rugi di awal ini. Ya kalau umpamanya saat ini saya bilang saya tidak ngayah. Tapi dulu di awal-awal ya saya ngayah. Karena kan saya tidak ada gimana ya, tidak ada yang mendanai kan. Tapi setidaknya staff-staff saya tetap tergaji. Nah, saya ngayah di awal. Nah itu dia Bleka, mau nggak survive kayak Bleka? Ya kalau umpamanya sudah ada yang menganggarkan kan nggak harus ngayah dong. Baik, ini menarik pendengar. Saya kena jebak lagi nih. Baik, di 24644 kita sapa dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sutaya. Nggih, teh kula. Silakan Pak Sutaya. Masalah sampah ini kan tetap ada itu sepanjang ada kehidupan ya. Jadi menurut dia, maaf ini, kalau idealnya sebenarnya ini adalah masalah kesadaran itu ya. Dan juga tidak kalah pentingnya itu pemerintah itu. Ya, tapi saya kira pemerintah sudah banyak usahain strategi yang
yang dia laksanakan, baik itu melalui bisa dinas ataupun bisa ada dan sebagainya. Tapi dia menilai memang ada itu, nah adanya perubahan tapi belum tuntas itu. Dan juga itu banyak sekali itu ada ya, nah mencoba itu ya swasta itu mengadakan usaha-usaha untuk ya mengadakan pengelolaan dan sebagainya, dan sering terdengar tuh, dan pasar katanya sudah ada yang besar itu pengelolaannya sehingga sampah bisa akan ditampung semua yang ada di Bali. Tapi sekarang sudah saya dengar sudah sepertinya hilang dan juga di tempat yang lain. Nah, mungkin yang perlu kita tanyakan itu pada Bapak ya, memang ini maaf ini saya menanyakan hal yang mungkin pribadi sekali ya. Jadi kira-kira ya, jadi untuk bagi para pekerja ataupun yang memang yang melakukan usaha ini, apakah menjanjikan itu? Kalau kita dari pekerjaannya, dari mungkin ada modal dan sebagainya, kalau sampai tidak menjanjikan ataupun tidak sesuai dengan yang memang dia lakukan itu, nah kira-kira ini sulit ini. Ini mungkin dia pada awalnya mau, tapi setelah lama-lama setelah dirasakan ada pekerjaan yang lain yang lebih menjanjikan, ya itu pasti akan balik ke sana. Ujungnya sekarang itu adalah bagaimana bisa menciptakan itu bahwa ya pekerjaan untuk mengelola sampah ini mulai dari hulu ya, ini supaya betul-betul sampai orang-orang mau berlomba ingin dia ya bekerja untuk sampah itu. Nah kalau semasih dia itu tidak menjanjikan, atau setelah dia melakukan dan ternyata ya gulung tikar itu karena tidak ada penyalurannya, setelah sudah dia terkumpul, setelah disalurkan tidak ada, ya, nah akhirnya putus asa. Nah hal-hal yang seperti itu perlu menjadi pemikiran pemerintah, nah supaya jangan nanti tetap ini akan berulang-ulang. Sekian, terima kasih, mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Om Santi, Om Rahayu. Rahayu, Pak Sutaya, terima kasih sudah ikut bergabung. Pak Sutaya jangan jauh-jauh ke Denpasar, ini di Buleleng loh ada pengelolaan sampah yang besar juga. Sehari berapa tadi Bleka? 1,5 ton. 1,5 ton. Itu masih kecil ya. 1,5 ton per hari. Iya. Kalau hitungan dibandingkan dengan jumlah sampah yang ada, input itu jauh sangat kecil. Ya, tapi dibandingkan daripada tidak sama sekali ada, tapi Bleka sudah mampu mengelola 1,5 ton sampah per hari ya. Di Buleleng. Dan itu dari luar Buleleng pun juga ada yang diambil begitu ya. Satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi Pro 1. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Labe. Ya, Pak Labe ini ya. Sama Mbak Heni ini ya. Nggih, sama Heni Pak Labe di Subuk nggih. Silakan Pak Labe singkat. Iya, selamat pagi narasumber Pak Maliase ya? Bukan. Pak Selamat pagi Bapak. Ada Pak Eka Darmawan. Oh, Pak Eka Darmawan iya. Ya. Iya, jadi sehubungan dengan sampah ya. Di atas kesulitan pasti ada kemudahan itu sebenarnya. Maksudnya gimana Bapak? Ya maksudnya begini. Zaman sekarang ini memang peralatan. Kalau memang sampah itu, apalagi plastik ya, sampah plastik. Ya. Ini saya aja menggunakan lemari plastik itu ya. Itu terutama alatnya, teknologinya terutama. Ya. Nah jadi plastik ini ya pada intinya kan dikumpulkan kan. Kalau plastik 1, 2 kan itu. Nah jadi berapa ton kebutuhan plastik itu. Memang itu harus ada gudangnya itu sebenarnya. Oke, nggih. Nah, di sini kan saya lihat di Kubu Tambahan itu kan ada lahan sudah dibeli oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi itu tempatnya itu digunakan. Saya mau itu loh. Saya aja punya visi dan misi untuk membuat pupuk organik itu kan. Ya. Saya punya visi dan misi pupuk organik padat, pupuk organik cair itu, itu sebenarnya terutama tempat dan alatnya terutama mesin pengolahan itu, bahan-bahan bakunya itu memang sudah ada di sana itu. Itu kita wujudkan jadi uang, walaupun pemerintah cuma menyediakan alat atau fasilitas saja cukup dah gitu sebenarnya. Baik. Oke, itu terima kasih aja. Iya, terima kasih Pak Labe di Subuk sudah ikut bergabung. Lagi-lagi pemerintah yang diandalkan begitu ya. Tapi Pak Eka tidak mengandalkan pemerintah, langsung gas sendiri. Daerah mana yang penghasil sampah terbanyak di persentasenya Pak Eka? Tadi Pak Gus Maung juga sempat menanyakan hal itu. Saya sudah berdamai dengan hal itu, saya sudah tidak peduli. Tapi yang masuk biasanya yang diterima
dari yang diterima kan dari banyak nih Mbak. Tapi kan balik lagi, buat saya dari manapun sudah tidak masalah, karena saya bertarung untuk rumah saya sendiri. Ya kan? Ya saya tuh udah jujur aja udah, mungkin kalau masalah pendataan itu data dari mana mungkin pemerintah lebih tahu ya sumber sampah dari mana. Tapi buat saya pribadi, saya sudah tidak peduli sampah itu dari mana. Yang ada itu adalah musuh saya harus handle itu aja. Langsung dicacah aja gitu ya. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau penerimaan sampah ada persentase tidak harus dari Buleleng ini lebih banyak, atau mungkin ada Bleka membatasi begitu ya sampah masuk ke rumah plastik? Iya, saya membatasi itu karena sejauh ini kan saya masih bergerak dengan mesin sederhana tuh Mbak, yang buatan saya itu kan punya kapasitas. Jadi kan itu tidak bisa saya main ambil semuanya terima itu nggak bisa. Saya harus sesuaikan dengan kapasitas, kekuatan staf saya untuk memilah juga, biar seperti tadi, biar alurnya terus jalan. Ada yang masuk, ada yang keluar, biar nggak gudangnya full juga. Kan gudang saya cuma 7 are. 7 are? Iya. Di mana mereka tempatnya? Gudang pengolahan sampah saya di Desa Petandakan. Di Petandakan, baik. Dan itu bukan lahan pemerintah ya pendengar, karena tadi juga sampaikan sebenarnya banyak nih pemerintah punya lahan. Mereka sendiri begitu ya. Ada usahanya sendiri. Tapi kalau tadi sekian ton yang bisa dicacah, yang masuknya berapa, Bleka? Biasanya per harinya? Ya paling nambah lagi 1,5 atau 1 ton lah. Tapi memang dibatasi segitu. Ya kita kapasitas kami cuma segitu. Itu Bleka memang ada daftarnya bank sampah mana saja yang bisa membawa ke sana begitu? Betul. Tidak sembarang bisa? Iya. Jadi kami tidak terbuka untuk umum. Kami cuma mau bekerja dengan yang ber-MOU dengan kami saja. Bagaimana bisa awalnya itu kerja sama MOU sama? Nah jadi kayak gini, awalnya kan kita sama-sama tahu nih kalau sampah plastik itu ada nilai ekonominya. Karena kami di rumah plastik bermainnya itu di hilir, nilai ekonominya kan tinggi Mbak. Ya. Kalau kita keluarkan itu langsung untuk siapa saja, itu skema bank sampah, skema TPS akan habis. Karena masyarakat ya gitu tidak terkoordinir jadinya. Karena itu kami memilih yang boleh masuk ke kami itu hanya dalam bentuk kelompok kayak bank sampah, TPS itu boleh. Tapi kalau individu enggak. Kalau instansi boleh gitu. Ya untuk menjaga alur nilai pertama. Setelah itu kita juga lihat kan dari awalnya mungkin kita terima dulu, tapi di saat kalau umpamanya mau kepastian pengangkutan dari kami atau kepastian penerimaan sampah itu memang ada MOU-nya. Jadi ya tidak sembarang lah. Itu kalau dilepas gitu saja, ya kita sama-sama perlu nih gitu loh. Kalau dari pihak sub desa umpamanya dia perlu penyaluran sampahnya, kalau di kami perlu kepastian supply. Kan kita ada kepastian, perlu hitung-hitungan seperti itu ya, kepastian supply, karena itu MOU penting. Tidak ada syarat khususnya begitu? Syarat khusus ya memang ada sih, tapi itu sebenarnya sudah kami bicarakan di awal dan ya lebih tepatnya itu kan lebih menguntungkan desa. Baik, mereka lebih memperhatikan juga lingkungan desa begitu ya? Iya, karena mereka kan bertarung di masalah kesadaran warga, nilai nasabah, belum ada semuanya. Kita menyadari hal itu. Bukan pengepul rombeng atau mungkin yang kapasitas besar begitu misalnya mereka? Enggak sih. Kalau saya melihat pengepul itu, saya ada kerjasama dengan pengepul, tapi saya lebih memposisikan mereka itu sebagai pelengkap sebenarnya. Di saat kita kekurangan bahan baku, sudah waktunya kirim, pokoknya kayak gitu, baru saya ambil pengepul. Jadi mereka ditarget juga sama industri untuk bisa mengirimkan sekian-sekian? Saya menarget diri saya sendiri. Baik. Sebenarnya benefitnya gimana sih gitu ya? Tadi juga Pak Sutaya ada yang mengatakan kalau yang bekerja mengolah sampah ini apakah menjanjikan? Benefitnya gimana? Sampai mereka rela meninggalkan pariwisata demi mengolah sampah?
Dia kalau umpama benefit, kita lihat semua pekerjaan atau activity itu kan ada benefit, tapi ada resiko juga. Itu tidak cuma di sampah. Apa saja ada gitu, apalagi di sampah. Cuma yang membuatnya sampah itu terlihat lebih menakutkan dari yang lain karena itu tidak lazim. Itu saja. Tapi ada benefitnya kan, Bleka? Ada kalau dilakukan secara 100%. Seperti yang mereka lakukan. Saya belum 100% karena kekurangan kapital, tidak punya modal yang cukup. Kalau umpamanya dilakukan lebih dari itu, jelas gitu ya. Apa yang masih Bleka perlukan untuk melengkapi hal itu? Kalau saya, kelemahan saya itu pasti satu, saya masih kalah ataupun jelek di tempat kerja, Mbak. Ya karena bangunan saya dari kemarin itu kita buatnya dengan tidak proper, karena di saatnya ada duit atau apa, kita lebih memilih berinvestasi ke mesin dulu, ke SDM dulu. Jadi bangunan atau tempat kerja kami itu jelek banget. Kadang kalau dibuat seadanya lah, sengnya tuh masih kita pakainya seng bekas. Ya penting biar teduh saja. Tapi kalau hujan ya udah netes gitu, di tempat kerja jadi banjir. Ya kayak gitu. Baik. Jangan sampai kabur begitu, karena tadi Pak Sutaya juga takutnya gitu, orang-orang yang bekerja di bidang ini, lingkungan begitu, karena tadi takutnya tidak menjanjikan, jadi sampai di sini saja, nanti tidak lanjut lagi. Kalau Bleka gimana? Ya benar. Tapi apakah terus akan lanjut? Iya kan jatuhnya itu kan kayak free will dari setiap manusia. Mereka tidak harus melakukan itu kan kalau umpamanya untuk pekerjaan. Karena kan buat saya pribadi loyalitas itu kan kalah sama prioritas. Oke, kita memang care dengan lingkungan, tapi kan kita sama-sama tahu juga kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita. Kita punya anak yang harus kita sekolahkan. Maka dari itu banyak saudara-saudara kita yang memilih untuk bekerja jauh kan, agar dia bisa bertanggung jawab dengan keluarganya, dan itu tidak salah. Tapi mereka kan lebih memilih ini jadinya sekarang. Iya kan, saya orang gila aja. Tapi kalau sekarang hitung-hitungannya nih, keuntungan mereka menjanjikan tidak? Atau seberapa sih mereka dari sampah yang masuk sama sampah yang mereka kirim ke industri atau mereka produksi sendiri, bisa sampai 100 kali lipatnya atau gimana nih? Yes. Setidaknya semua staf saya bisa di atas UMR lah. Oke. Artinya menjanjikan mereka. Semoga. Tapi kalau untuk harga produk yang mereka hasilkan begitu, tentu itu nilainya sendiri yang mengatur atau gimana nih, sesuai? Karena di luaran kan belum ada produk yang serupa masalahnya. Sejauh ini nilai produk kami itu cenderung tinggi ya Mbak ya. Bahkan cenderung mahal. Berapa sih mereka? Kalau dibandingin itu mirip dengan Jati Super lah kalau kayu. Satu papan itu 400.000 gitu juga. Per berapa meter? 1 meter kali 50 cm. 1 meter kali 50 itu 400.000. Oke, setara Jati bener ya? Ya, betul kan, setara Jati kan. Oke. Karena itu banyak customer kami itu biasanya orang-orang yang sudah capek dengan kayu. Ya dia pengen sesuatu yang beli sekali ya udah long last gitu ya. Kirimnya kemana mereka biasanya? Yang paling jauh ke Spanyol. Sudah main ekspor? Sudah, bahkan itu yang lebih awal, yang paling pertama. Wow. Berapa kapasitas, berapa biasanya ngirim? Enggak, masih tidak dalam satu kontainer gitu, enggak, masih kubikan kok. Karena ini belum bisa terjangkau, atau mereka yang belum mampu untuk memenuhi permintaan, atau memang gimana nih? Iya, ada di saya. Saya yang belum, kapasitas saya masih kecil. Berarti ini kan prospeknya sangat bagus, mereka udah sampai keluar. Iya, betul. Yang minat banyak, ada begitu.
Nah, ini salahnya. Kalau umpamanya minatnya ngelihatnya dari sisi bisnis, itu akan sangat menguntungkan. Tapi kan di saat kita bermain atau bekerja di sampah, kita tidak bisa melihat dari sisi bisnisnya aja. Bisnis itu sosial juga ada di sana. Apakah orang bisa masuk di dunia sosial atau tidak? Baik. Iya kan, maksudnya ya seperti itu sih gitu maksudnya. Kalau umpamanya cuma ngelihatnya sampah cuma dilihat sebagai ladang bisnis, iya ada potensinya, tapi sosialnya juga harus ada. Iya. Apalagi kalau masyarakat kita harus peduli sama lingkungan, bahayakan sampah kalau merusak lingkungan. Alangkah baiknya kalau sampah-sampah plastik itu diolah seperti kata Bleka. Iya betul, pengolahan itu wajib. Cuma yang terjadi dari kemarin itu adalah tempat pengolahannya itu yang tidak ada. Kita lebih fokus sama ngumpulin daripada mengolah. Adanya seakan-akan setelah ngumpulin ya udah dibawa kemana, paling TPA lagi kan. Ya. Itu memang itu yang terjadi, dan ya mungkin akan menunggu waktu sampai kita benar-benar tahu kalau hilirisasi di sampah plastik itu penting. Dan sebenarnya Buleleng punya rumah plastik yang dekat, tapi pemerintah kita tahu tidak nih, atau sudah melirik Bleka, atau ada kerjasama terkait itu atau gimana sih Bleka? Karena tadi bilangnya nggak ada. Karena kan saya fokus ke dari awal kita punya kapasitas, Pak. Iya. Dengan kapasitas itu kan dari awal sudah ada orang-orang yang percaya sama kita dari awal kan. Iya. Di saat itulah saya itu kan pasti saya akan mengutamakan siapa yang percaya saya dari awal nih. Karena saya udah punya kapasitas nih. Kalau umpamanya saya dapat apa yang saya butuhkan dari dia, dari supplier saya yang di awal, ya kenapa saya harus bekerja sama dengan banyak pihak dan menambah tanggung jawab saya sementara kapasitas saya masih segitu. Oke, tapi sekarang kan banyak mungkin CSR begitu yang mungkin ada yang mengajak Bleka untuk bekerja sama buat yuk tempat baru lagi yang serupa sama Bleka, begitu Bleka jadi koordinirnya, mau tidak? Enggak. Kenapa? Saya tidak mau sendiri lagi. Oke. Kalau umpamanya jatuhnya diminta, oke saya keluarin duit, kamu buat dari awal, enggak, saya nggak mau. Karena masalahnya itu bukan di sana. Kalau umpamanya berbicara masalah uang, kita sudah didatengin ataupun diminati oleh investor dari 3 tahun lalu. Masalah untuk ngurusin sampah itu bukan cuma uang. Ada SDM di sana, ada peraturan pemerintah di sana, ada keaktifan dari pemerintah. Itu banyak sekali peraturannya. Hal faktor-faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan satu titik itu loh. Kalau umpamanya menunggu seperti rumah plastik untuk 8 tahun, apakah si investor ini atau penyedia dana ini siap untuk terus membiayai atau bleeding seperti saya selama 8 tahun? Enggak ya, saya yakin enggak. Tapi kalau meminta kami untuk turun langsung membuat copy paste satu tempat baru cuma dengan ngandalin duit tanpa ada support yang lainnya, apalagi tahun pertama sudah perhitungan soal BEP, enggak, saya nggak mau. Oke. Kalau dengar dari kata-katanya Bleka, ini bayangin bagaimana dulu perjuangannya Bleka. Ini pastinya tidak mudah untuk mendirikan rumah plastik ya Bleka. Ya. Sampai sekarang saat seperti sekarang ini, begitu Bleka ya. Betul. Apa yang mungkin Bleka harapkan Bleka di hari tanpa kantong plastik ini? Sebenarnya ada hari tanpa kantong plastik, tapi kata Bleka sebenarnya kalau tanpa plastik mungkin nggak mungkin ya Bleka ya, karena kehidupan kita masih perlu plastik, tapi bagaimana mengolahnya begitu ya, atau gimana nih? Iya, karena ya pikirin lagi deh, mobil udah pakai plastik, HP plastik, baju bahkan sekarang sudah ada kandungan plastiknya, sepatu, kacamata, apa? Gitu. Semuanya ya tidak bisa dipungkiri plastik itu memang salah satu material yang sangat penting kita gunakan. Kita harus berdamai dengan itu. Kenapa tidak fokus di hilirisasinya saja? Kayak tadi saya gituin, kalau umpamanya replacement, mungkin ada beberapa barang yang bisa di replace. Contoh kayak kantong kresek bisa di replace dengan tas belanja, tapi untuk beberapa belanjaan tertentu. Kalau belanjaan basah agak sulit ya. Itu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita replace dan kita harus berdamai di sana. Kenapa harus memaksakan? Solusinya adalah hilirisasi sampah plastik. Oke. Kan udah jelas nih, teknologi sudah ada. Habis itu SDM juga ada.
penyaluran ada. Kenapa kita harus terus-terusan berpikir soal menyibukkan diri dengan pengganti, sementara kita kenapa tidak selesaikan dulu yang ada? Kalau pengurangan, iya wajib dikurangi. Kantong kresek yang biasanya tuh habis pakai langsung buang, ya udah simpen dulu, nanti berikutnya pakai lagi. Dan itu hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau mengganti semuanya itu mustahil. Ya. Dan solusi untuk sampah plastik kita adalah hilirisasi tadi. Yes. Terakhir pesan untuk masyarakat mungkin atau pemerintah kita deh. Karena tadi masyarakat kita, pendengar kita juga banyak yang menyinggung pemerintah harusnya begini gitu. Kalau Bleka sendiri bagaimana? Kalau untuk masyarakat mungkin ya yang saya agak aneh ya ngomong. Saya jujur jarang ngomong seperti ini soalnya jadi saya bingung. Saya biasanya ada di belakang layar gudang aja ngurusin mesin. Kalau masyarakat mungkin yang mungkin rubah dulu ya pola pikirnya. Kita memang tahu setiap sampah itu ada nilai ekonomi ya. Tapi ada juga sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi ataupun nilai ekonominya rendah. Di saat penyaluran, bank sampah itu menerima semuanya. Semua barang yang ada ekonomi, barang yang tidak ada ekonomi. Dan kebanyakan bank sampah itu lebih proaktif mendekati masyarakat daripada pengepul ataupun pemulung yang ada. Bantu bank sampah yang ada di area Anda, support mereka. Mereka itu di sana itu bank sampah yang rata-rata dikerjakan oleh teruna-teruni itu tidak ada loh yang mendanai juga. Tapi mereka aktif di sana dengan alasan nekat. Dan Anda tidak mau support cuma gara-gara harganya beda 200-300 rupiah dari pemulung yang biasa Anda yang sering lewat gitu. Supportlah mereka. Mereka tuh sampai mau handle barang, bahkan barang yang tidak mau dihandle sama pihak swasta, yaitu kresek. Bank sampah mau. Jadi tolong support mereka. Buat mereka itu beraktivitas. Biarkan mereka itu berkreativitas di sana. Dan untuk pemerintah mungkin lebih kenali dulu ya potensi dari Bu Leleng, apa yang ada di lapangan, bukan apa yang ada di atas meja. Oke. Menarik ya perbincangan kali ini. Semoga kita semangat terus Bleka pastinya. Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan ya dengan memilah dan memilih plastik dari rumah kali ya Bleka ya. Organik anorganiknya tetap dipilah. Ya betul, itu wajib. Itu wajib. Habis itu organiknya kalau memang di belakang rumah atau di mana ada kebun ya bikin lobang dikit udah timbun sana. Organik loh ya. Yang organik. Udah selesai itu masalah. Iya. Kalau anorganik lempar ke bank sampah. Nanti bank sampah yang menyalurkannya ke bank sampah induknya, dan bank sampah induknya lagi bawa ke rumah plastik. Biarkan rumah plastik yang menyelesaikan mencacahnya. Iya, betul. Menjadikan produk-produk yang bernilai ekonomi. Bantu bank sampah di area Anda. Baik, terima kasih banyak Bleka, sangat menginspirasi untuk hari ini di Hari Tanpa Kantong Plastik. Walaupun kita kalau ini masih bergantung sama plastik, Bleka beli belanjaan atau apa-apa gitu masih menggunakan plastik begitu, dan tadi juga dikatakan produk-produk kita juga banyak yang dari plastik. Tapi bagaimana hilirisasinya? Tadi disampaikan oleh Bleka Darmawan, Founder Rumah Plastik, pendengar, hilirisasinya yang terpenting bagaimana kita mengolah, mencari solusi terkait dengan kantong-kantong plastik tersebut, dan Bleka Darmawan tadi memberikan inspirasi juga bagi kita. Sukses terus Bleka, lancar terus segala sesuatunya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Dan mendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Henny Batalia, terima kasih, sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.